Bab 1051, telah menjadi pengkhianat, bunuh. Saat berikutnya, mata biksu itu juga menjadi sangat berapi-api. Sekarang, di kerajaan Dewa Netherworld, ada hadiah untuk Anda di mana-mana. Saya tidak menyangka Anda akan membiarkan saya bertemu, hahaha, benar-benar beruntung. Selesai, kultivator ini segera melancarkan serangan ke Ning Bingxian. Dan kultivator ini menyerangnya, yang sama sekali tidak diduga Ning Bingxian. Ini mengejutkannya dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Pengkhianat Netherworld, beraninya kamu kembali. Kultivator ini, yang juga seorang roh kudus, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dari tubuhnya. Ketika kekuatan ini meletus, itu seperti semburan gunung dan gelombang laut. Basis kultivasi berada di masa-masa awal Roh Kudus. Namun sayangnya, Ning Bingxian pergi ke Yuheng dan memperoleh buah dewa keberuntungan, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Jadi, pada saat ini, Ning Bingxian menghadapi kultivator yang sedang menembak di depannya. Dia tidak menunjukkan kesopanan apapun, dan langsung melepaskan ular piton emas. Ular piton raksasa emas ini lahir, dan tubuhnya yang besar dapat dikatakan menutupi langit dan matahari. Seketika, hal ini membuat biksu ini merasakan krisis yang sangat besar. Sekarang, napas yang diberikan pihak lain kepadanya membawa bahaya yang kuat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkannya. Namun karena dia sudah memulai, kultivator itu tidak memiliki kesempatan untuk mundur, dan hanya bisa bertarung dengan lawan. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya begitu mengejutkan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Sungguh menakjubkan. Segera setelah itu, ular piton raksasa emas itu langsung terbunuh di hadapan kultivator itu. Tubuhnya yang besar, dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Ekor raksasa itu menyapu, dan kultivator itu segera mengorbankan lonceng ungu emas kecil untuk melawan. Hanya untuk mendengar raungan yang mengguncang bumi. Lonceng emas ungu kecil itu langsung hancur berkeping-keping, pada saat yang sama. Itu juga disertai dengan kekuatan yang mengerikan yang menghantam dadanya. Wajahnya pucat, dan hampir dalam sekejap, dia terluka parah. Dia mengerang, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, mata biksu itu penuh dengan ketakutan. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan-lawannya, ada tatapan ngeri di matanya, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, Ning Bingxian tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Hampir dalam sekejap, Ning Bingxian bergerak. Ular piton raksasa emas itu meraung, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas api. Tak lama kemudian, seberkas api itu benar-benar terjalin dalam kehampaan. Setelah terjalin, jaring api besar terbentuk, menjebak kultivator itu. Biarkan kultivator itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Segera, kultivator itu ditangkap oleh Ning Bingxian. Dia menyebarkan ular piton emas. Berjalan di depan lawan. Pada saat ini, kultivator itu tampak ketakutan. Melihat Ning Bingxian dengan ekspresi dingin, dia dengan cepat menunjukkan senyum yang menyenangkan. Tuan, Anda tahu identitas saya, mengapa Anda masih melakukan sesuatu terhadap saya? Saya adalah salah satu kandidat kerajaan Netherworld, mengapa Anda menyebut saya pengkhianat? Ning Bingxian berbicara dengan dingin. Dia tahu bahwa dalam kapasitasnya, melihat seluruh kerajaan ilahi Netherworld, yang paling harus dilakukan para biksu itu adalah menyenangkannya. Tetapi tidak menyangka, ketika mereka pertama kali bertemu, mereka langsung diserang oleh pihak lain. Situasi seperti ini dapat membuat orang tidak optimis. Jadi, sesuatu pasti telah terjadi. Kultivator itu tidak berani menyembunyikan apapun, dan dengan cepat berkata, "Tuanku,
masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya diperintah untuk melakukan sesuatu, dan saya ingin mendapatkan hadiah. Jelaskan. Ya, ya, ya. Roh Kudus berkata cepat. Setengah bulan yang lalu, rumah para tetua mendengar berita bahwa kau hilang. Setelah pengadilan gurumu, Feng Wanxi, aku menduga bahwa kau sekarang telah mengkhianati Netherworld dan telah melarikan diri. Jadi, rumah para tetua telah memerintahkan kerajaan ilahi Netherworld untuk memberi hadiah bagimu untuk memburu dan memburumu. Mendengar kata-kata kultivator itu, wajah Ning Bingxian menjadi semakin dingin. Kapan aku mengkhianati kerajaan ilahi Netherworld? Tampaknya beberapa orang ingin menargetkanku. Mengambil kesempatan ini, mereka secara langsung mengatur kejahatan yang tidak beralasan untukku. Ning Bingxian berbicara dengan dingin. Namun sekarang, kultivator dengan senyum yang menyenangkan itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, memperlihatkan tatapan yang kejam. Secara langsung, matanya menjadi sangat dingin saat ini, dan bahkan lebih ganas, berkedip-kedip di matanya. Sinar cahaya perak keluar langsung dari matanya, dengan niat membunuh yang mengerikan. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Ning Bingxian benar-benar tidak terduga dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, tepat ketika cahaya perak itu hendak menebas Ning Bingxian, Chen Chang'an berpikir sejenak, dan Ning Bingxian menghilang di depan kultivator itu. Saat berikutnya, dia muncul tepat di samping Chen Chang'an. Kemudian, dengan suara keras, sinar cahaya perak itu meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, dan langsung menghancurkan dunia. Jika cahaya perak ini menebas tubuh Ning Bingxian, saya khawatir Ning Bingxian saat ini akan berada dalam bahaya. Wajah Ning Bingxian jelek. Adapun kultivator itu, saat ini, wajahnya tercengang dan matanya membelalak. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Ning Bingxian itu lolos dari serangan diam-diamnya dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Sialan. Lalu, kultivator ini, dari tubuhnya, meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, dan langsung melepaskan diri dari belenggu Ning Bingxian. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Tetapi, saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Tetapi melihat bunga di depannya, Chen Chang'an muncul di depannya. Pergi! Kultivator itu berteriak dengan marah, dan meninju Chen Chang'an. Dia tidak menaruh Chen Chang'an di matanya. Bagaimanapun, dia tidak merasakan aura kultivasi apapun dari tubuh Chen Chang'an. Menurutnya, Chen Chang'an ini hanyalah orang biasa. Tetapi saat berikutnya, yang tidak dia duga adalah Chen Chang'an benar-benar mengulurkan tangannya dan menangkap pukulan itu. Kemudian, dia melihat Chen Chang'an hendak menangkap pukulan yang dilancarkannya, dan mengepalkan jari-jarinya. Tiba-tiba, kekuatan di luar imajinasi kultivator itu meletus dalam sekejap ini. Klik-klik. Terdengar suara tulang hancur dari tinjunya yang digenggam. Apa? Ini membuatnya menjerit kesakitan. Wajah Chen Chang'an tanpa ekspresi, dan dia membiarkan kultivator itu menjerit kesakitan, dan tidak tergerak sama sekali. Segera, Chen Chang'an melepaskan telapak tangannya. Tetapi setelah Chen Chang'an melepaskan telapak tangannya, dia melihat bahwa tinju kultivator itu sudah berantakan. Tanpa diduga, di depan Chen Chang'an, fisik Roh Kudus yang perkasa itu begitu tidak berarti. Bab 1052, tiba di ibu kota, lindungi negara. Wajah kultivator ini sangat pucat, dan dia menatap mata Chen Chang'an, penuh ketakutan. Dia memegang lengannya dan terus mundur ke belakang. Tampaknya dia sangat takut pada Chen Chang'an saat ini. Dan Chen Chang'an meliriknya dengan tatapan kosong. Jangan menunggu biksu itu mengatakan sesuatu yang memohon belas kasihan. Angkat tanganmu. Tiba-tiba,
sebuah adegan yang mengejutkan terjadi. Saya melihat kultivator itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi pasir. Gone with the wind. Dalam sekejap mata, dia mati di depannya. Dan pada saat yang sama, dalam benak Chen Chang'an, bunyi bip sistem terdengar lagi. Memanen puluhan miliar nilai domain, dan juga meledakkan peti harta karun para dewa. Ning Bingxian tidak terkejut dengan adegan ini. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa Chen Chang'an sangat kuat. Terlalu mudah untuk membunuh Roh Kudus sambil mengangkat tangan dan kakimu. Xianggong, ayo pergi. Sekarang, aku telah menjadi pengkhianat bagi kerajaan ilahi Netherworld. Ini berbeda dari apa yang kuharapkan. Sepertinya sesuatu mungkin telah terjadi di rumah para tetua. Ning Bingxian berbicara dengan suara yang dalam, dengan firasat yang tidak menyenangkan. Sekarang, dia sangat khawatir tentang keselamatan Feng Wanxi. Lagi pula, dari apa yang baru saja dikatakan biksu itu. Setengah bulan yang lalu, berita tentang kepergiannya dari kerajaan ilahi Netherworld terungkap. Sekarang, setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Chen Chang'an mengangguk. Dia tidak khawatir. Sekarang, dia telah mengaktifkan fungsi ketakterlawanan terbatas. Dimanapun dia berada, dia tidak terkalahkan. Namun, setiap saat, ada sejumlah besar konsumsi nilai domain, yang membuat Chen Chang'an merasa sakit hati. Jika benar bahwa sesuatu telah terjadi di kerajaan ilahi Netherworld ini, maka, dalam pandangan Chen Chang'an, mungkin perlu membunuh sekelompok Roh Kudus untuk mendapatkan beberapa poin spiritual. Jika tidak, Chen Chang'an tidak akan memiliki banyak nilai domain untuk dikonsumsi. Dalam perjalanan ke rumah tetua Netherworld Divine Country, tidak ada kejutan. Banyak biksu dari Netherworld Divine Kingdom menemukan jejak Ning Bingxian. Ketika mereka melihat Ning Bingxian, mereka semua tampak sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Ning Bingxian di sini. Ning Bingxian ini membelot dari Netherworld Divine Kingdom, dan dia berani kembali. Bukankah ini mencari kematian? Anda harus tahu bahwa sekarang Netherworld Divine Kingdom telah mengeluarkan hadiah yang murah hati untuk menangkap Ning Bingxian. Pil Roh Kudus, yang berguna untuk pengembangan Roh Kudus, dan posisi di rumah tetua Netherworld Divine Country. Hadiah sebesar itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Awalnya, Roh Kudus yang mengasingkan diri di Netherworld. Ketika mereka mendengar berita tentang hadiah tersebut, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak berani untuk mengasingkan diri. Mereka semua berkeliling mencari jejak Ning Bingxian. Namun, dalam setengah bulan terakhir, para dewa suci ini telah menemukan banyak langit berbintang, tetapi tidak ada jejaknya, tidak ada yang tahu. Setelah Ning Bingxian saat ini dia membelot ke Nether God Kingdom, kemana dia melarikan diri. Tepat ketika Roh Kudus ini hendak menyerahkan penangkapan Ning Bingxian, saya tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya kepada saya. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Segera, lalu ada Roh Kudus yang tidak sabar untuk bertindak pada Ning Bingxian. Sama seperti biksu yang ditemui Ning Bingxian di awal. Namun sayangnya, Roh Kudus yang memulai selanjutnya, nasib mereka tidak berbeda dengan biksu itu. Chen Chang'an tidak membiarkan Ning Bingxian melakukannya. Itu akan membuang-buang waktu. Sebaliknya, Chen Chang'an langsung bertindak. Setiap kali, ketika Roh Kudus muncul, targetkan Ning Bingxian. Dalam hal ini, Chen Chang'an juga tidak sopan. Bunuh secara langsung. Hanya dalam beberapa jam, Chen Chang'an menghancurkan dan membunuh puluhan Roh Kudus. Anda harus tahu bahwa para biksu yang dapat berkultivasi ke alam Roh Kudus dapat disebut sebagai kekuatan tempur teratas di kerajaan Dewa Nether. Bahkan Roh Kudus ini, hanya basis kultivasi Roh Kudus pada tahap awal,
yang sama. Tetapi mereka bertemu Chen Chang'an. Chen Chang'an, yang telah mengaktifkan fungsi ketahanan terbatas ketika mereka melakukannya, mereka hanya mengenai moncong senjata, dan mereka mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Jadi, setelah kematian 10 roh suci ini, banyak penonton yang terkejut. Mereka memandang Chen Chang'an, penuh ketakutan. Siapa pemuda berjubah putih di samping Ning Bingxian? Petik 2. Saya tidak tahu, tetapi orang ini mengerikan. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari alam Roh Kudus, di tangannya, tampaknya telah menjadi anak kecil sama sekali. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara, dan saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Awalnya, dia juga bersiap untuk menyerang Ning Bingxian. Namun, saat ini, saya kebetulan melihat Roh Kudus menyerang Ning Bingxian. Kemudian, saya melihat Chen Chang'an menamparkan tangannya dan menamparkan Roh Kudus menjadi kabut darah. Adegan ini membuatnya takut. Hati yang awalnya bersemangat tiba-tiba menjadi dingin, dan itu bahkan lebih menyeramkan. Dia tahu bahwa kekuatan Roh Kudus bahkan lebih kuat darinya, tetapi setelah bergegas, dia tertembak menjadi awan darah. Jadi apa bedanya dia dengan kematian? Hal ini membuat hati mereka begitu berat hingga mereka bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak heran, Ning Bingxian ini berani kembali. Ternyata dia ada di sisinya dan membawa karakter yang begitu kuat untuk mendukungnya. Sekarang, para Roh Kudus yang hadir ini, mereka bersembunyi jauh, mereka sudah takut dengan kekejaman Chen Chang'an, dan mereka tidak berani melakukan apapun. Bahkan para biksu yang telah mencapai tahap tengah Roh Kudus tidak berani melakukan apapun. Mereka semua menonton dari kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan. Di malam hari, Ning Bingxian membawa Chen Chang'an, dan setelah beberapa pembantaian, mereka akhirnya tiba di ibu kota Netherworld. Ibu kota yang makmur itu seluruhnya terbuat dari seluruh planet kehidupan, terang benderang dan megah. Saya harus mengakui bahwa ibu kota kerajaan ilahi Netherworld adalah hal yang paling mengesankan yang pernah dilihat Chen Chang'an. Memberikan kesan megah. Sekarang, itu hanya dengan kedatangan Ning Bingxian dan Chen Chang'an. Seluruh ibu kota kerajaan Dewa Netherworld telah tertutupi rumput dan pepohonan, dan para penjaganya sangat menakutkan. Formasi pertahanan negara besar terbuka, dan permukaan seluruh negeri dipenuhi dengan kekuatan kuno dan misterius. Anda harus tahu bahwa arai pelindung negara Netherworld memiliki warisan kuno, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Roh Kudus akhir tidak dapat menghancurkannya. Rumor mengatakan bahwa arai pelindung negara Dewa Netherworld ini dibangun oleh Kaisar pertama Kerajaan Dewa Netherworld, dan bahkan dapat menahan beberapa serangan dari pembangkit tenaga dewa leluhur tanpa hancur. Dari sini, dapat dilihat betapa kayanya latar belakang Kerajaan Dewa Netherworld ini. Dan sekarang, ketika Chen Chang'an membawa Ning Bingxian ke Kerajaan Dewa Netherworld, mereka mulai membunuh Roh Kudus yang mereka mulai, dan masalah ini secara alami menyebar ke ibu kota. Untuk sementara waktu, ibu kota negara itu terguncang, dan rumah para tetua juga khawatir. Dari berita yang mereka kembalikan, mereka menduga bahwa Chen Chang'an, yang datang bersama Ning Bingxian, kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak Roh Kudus akhir. Jika tidak, mustahil baginya untuk membunuh Roh Kudus lainnya dengan cara yang menghancurkan. Bab 1053, Pengkhianat. Jadi apa salahku? Jadi, tidak ada cara lain bagi Kerajaan Dewa Netherworld, selain membuka arai perlindungan nasional di ibu kota. Kalau tidak, jika Chen Chang'an melakukan sabotase di ibu kota, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tentu saja, dalam hati mereka, meskipun mereka percaya bahwa Chen Chang'an memiliki tingkat kultivasi tahap akhir Roh Kudus,
ia memiliki kekuatan tempur langit-langit di langit berbintang tingkat pertama. Namun, mereka tidak takut. Di pihak kerajaan Dewa Netherworld, mereka secara alami memiliki kartu truf. Beraninya ia mulai membunuh di kerajaan Dewa Netherworld, mereka secara alami akan membuat Chen Chang'an tidak bisa makan dan pergi. Chen Chang'an dan Ning Bingxian berhenti di luar protektorat nasional. Ning Bingxian mengerutkan kening saat ia melihat formasi besar perlindungan negara di depannya. Ia berkata kepada Chen Chang'an, "Xianggong, ini tampaknya adalah formasi besar perlindungan negara kerajaan Dewa Netherworld. Pertahanannya luar biasa. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh kaisar pertama dari generasi pertama. Jadi apa?" Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, dan tidak memandang Netherworld's Great National Defense Array di matanya. Ning Bingxian berkata lagi, "Xianggong, jangan lakukan itu dulu, aku akan bertanya kepada orang-orang di Netherworld Divine Kingdom, bagaimana situasi Tuan saat ini." "Baiklah." Chen Chang'an mengangguk, dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan, hanya memperhatikan semua ini dengan ringan. Setelah mendapatkan persetujuan Chen Chang'an, Ning Bingxian melangkah maju, melihat ibu kota di depannya, dia berkata, "Aku ingin melihat dekan." Dekan di mulut Ning Bingxian adalah dekan rumah para tetua, yang memerintah seluruh rumah para tetua. Sebelum penguasa Netherworld Divine Kingdom muncul, dekan ini adalah penguasa absolut dari seluruh Netherworld Divine Kingdom. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dikabarkan bahwa dia memiliki kekuatan tempur puncak dari Roh Kudus yang terlambat. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur puncak dari Roh Kudus yang terlambat. Hanya dekan sendiri yang tahu. Saat Ning Bingxian mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan di ibu kota. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar. Meskipun lelaki tua itu berambut abu-abu, dia tidak jongkok, tetapi agak kekar, memberinya kesan yang sangat kuat. Lengan kirinya dibalut dengan perban kuno, dan di tangan kanannya, pola yang tidak dapat dijelaskan ditato, dan dia berjalan keluar dari kerumunan, memancarkan kekuatan luar biasa yang tak terlihat. Namun tiba-tiba, kekuatannya menghilang, seperti orang biasa, dengan rasa kembali ke asal. Pada pandangan pertama, orang-orang mengira dia hanya seorang lelaki tua biasa yang kuat. Melihat dekan saat ini, ada beberapa kesamaan dengan Chen Chang'an yang merupakan orang biasa. Dekan keluar dari kerumunan, matanya tajam seperti sepasang mata harimau, dipenuhi dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia pertama kali melirik Chen Chang'an dengan ketakutan. Meskipun dia tidak melihat kultivasi Chen Chang'an, dia tahu betapa kuatnya orang ini. Ketika dia datang ke kerajaan ilahi Netherworld, sudah ada beberapa roh kudus yang menderita tangan beracun di tangannya. Orang dapat membayangkan betapa kuat dan mengerikannya kekuatan orang ini. Apa yang tidak diharapkan dekan bahkan lebih. Ketika dia melihat Chen Chang'an di depannya, dia tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Ini juga berarti bahwa dia tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an di depannya. Namun, yang mengejutkan dekan lagi adalah, dia tidak dapat merasakan fluktuasi apapun dalam kultivasinya dari tubuh Chen Chang'an, tetapi dia merasa bahwa orang ini biasa saja, dan dia bahkan tidak merasakan ancaman apapun. Ketika melihat pemandangan ini, dekan sangat terkejut. Dapat dilihat bahwa orang ini tidak sederhana. Jadi, dekan tidak hanya tidak membenci Chen Chang'an karena dia merasa biasa saja, tetapi dia tidak membencinya dengan cara apapun. Sebaliknya, orang ini bahkan lebih khawatir. Tentu saja, meskipun dekan sangat takut pada Chen Chang'an, namun, dia tidak menganggap Chen Chang'an dalam hati. Bagaimanapun juga, bagi dekan ini,
Dia telah berdiri di kerajaan ilahi Netherworld selama bertahun-tahun, dan dia memiliki latar belakang yang solid. Dan, ada banyak kartu Hall yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka sekarang, bagaimanapun juga, hanya hidup di langit berbintang tingkat pertama. Oleh karena itu, Dekan sama sekali tidak percaya seberapa kuat Chen Chang'an nantinya. Dalam benak Dekan, jika Chen Chang'an ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan Chen Chang'an melihat betapa kuatnya dia. Biarkan Chen Chang'an menyesal datang ke kerajaan hantu ini. Chen Chang'an tidak terlalu peduli dengan tatapan Dekan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Dekan. Tidak mungkin, Chen Chang'an, yang telah mengaktifkan fungsi Restrict Invincibility, berpusat pada dirinya sendiri dan memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Jika itu adalah Dekan, dia harus datang dari jalan buntu. Kalau begitu di sini, Chen Chang'an, saya tidak keberatan, kirim dia ke Jiuyu Huangquan lebih awal. Sungguh, semua ini tidak melebihi harapan Chen Chang'an. Memang, jika perjalanan ini, biarkan saja Ning Bingxian kembali sendirian. Jika dia tidak menemaninya, saya khawatir Ning Bingxian di sini, seperti apa akhir hidupnya. Chen Chang'an sama sekali tidak bisa membayangkannya. Bagaimanapun, kali ini dia datang dengan benar. Jika tidak, bahkan mungkin Ning Bingxian dalam bahaya hidupnya. Dan Dekan melihat bahwa Chen Chang'an bahkan tidak meliriknya. Ini membuat ekspresi Dekan menjadi sedingin es, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia berpikir, sombong dan arogan, datanglah ke kerajaan ilahi Netherworldku, itu adalah naga, kamu harus mengambilnya juga. Kemudian, Dekan mengalihkan pandangannya dari Chen Chang'an dan mendarat di Ning Bingxian. Dan Ning Bingxian sedang menatapnya saat ini. Matanya tidak rendah hati atau sombong, hanya bertanya-tanya. Dekan mendengus dingin. Yah, kamu Ning Bingxian, kamu berani kembali. Mengapa aku tidak berani kembali? Ning Bingxian bertanya balik. Kamu tahu di dalam hatimu sendiri bahwa tuanmu, Feng Wanxi, telah menjelaskan semuanya. Karena kamu telah kembali ke kerajaan Dewa Netherworld, tidak peduli apa tujuanmu, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kerajaan Dewa Netherworld dapat mempertimbangkan kembali hukuman untukmu. Berlutut dan memohon belas kasihan, dan mempertimbangkan kembali hukumannya. Mendengar kata-kata Dekan, mata Ning Bingxian menjadi semakin dingin. Mengapa? Aku tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepada kerajaan Dewa Netherworld, kualifikasi apa yang harus kumiliki untuk dihukum? Pengkhianat, diam. Dekan tiba-tiba meledak. Ledakan teriakan ini, seperti guntur, tiba-tiba meledak di dunia ini. Dalam sekejap, Ning Bingxian hanya merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah dia akan hancur oleh teriakan keras Dekan. Wajahnya pucat, dan pada saat yang sama dia terkejut dengan kekuatan pihak lain, dia juga sangat marah di dalam hatinya. Pengkhianat, apa salahku? Pada saat ini, seorang wanita tua keluar dengan mencibir. Ning Bingxian, aku sudah tahu bahwa kamu bukan penduduk asli kerajaan Dewa Nether, tetapi orang dari galaksi lain, tetapi kamu melakukan segala cara untuk menyembunyikan identitasmu dan menyelinap ke kerajaan Dewa Nether. Sebagian dari warisan kerajaan dewa telah menjadikanmu kandidat penguasa negara. Petik 2. Dan kamu, apa niatmu? Tidakkah kamu tahu hatimu sendiri? Bab 1054, berani menanyakan nama Yusun. Ruang bicara. Di kerajaan Dewa Netherworld, banyak orang menatap Ning Bingxian dengan dingin, dan mata mereka penuh dengan permusuhan. Namun setelah mendengar kata-kata ini, Ning Bingxian tidak bisa menahan senyum. Sungguh, ketika aku datang ke kerajaan Dewa Netherworld, aku tidak pernah mendengar tentang ini,
dan pada saat itu, apakah kamu yakin tidak tahu bahwa aku datang dari galaksi lain? Mengapa pada awalnya, kamu bersumpah untuk mengatakan bahwa negara Dewa Netherworld toleran terhadap semua sungai, dan tidak mempermasalahkannya sama sekali, tetapi sekarang, kamu telah mengubah wajahmu, yang benar-benar konyol. Kemudian, matanya tertuju pada wanita tua itu. Seolah-olah untuk melihat wanita tua itu sepenuhnya, dia berkata dengan dingin. Jika aku ingat dengan benar, kamu adalah tetua tertinggi klan Namong di kerajaan Dewa Netherworld, dan sekarang, di kerajaan Dewa Netherworld, orang yang bersaing denganku paling sengit untuk menjadi penguasa kerajaan adalah Namong Yunsue, yang berasal dari klan Namong. Sepertinya, seperti aku, dia juga telah lulus penilaian penguasa negara, dan telah maju ke alam Roh Kudus. Sekarang, dia juga memanfaatkan kesempatan kehadiranku untuk menyerang dan menekanku. Jika tebakanmu benar, sekarang rumah para tetua sudah menjadi milikmu. Mendengar kata-kata Ning Bingxian, wanita tua itu hanya mencibir. Jangan bicara omong kosong, kamu pengkhianat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing memperebutkan penguasa negara? Aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah melarikan diri dari kerajaan Dewa Netherworld. Itu hanya mencari kematian. Petik 2. Presiden, orang ini harus dibunuh. Karena dia datang ke kerajaan Dewa Netherworld, dia pasti memiliki motif tersembunyi. Jika dia benar-benar menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, semua konsekuensinya tidak terbayangkan. Dekan mengangguk, katanya, aku bebas mengatur, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang luar untuk memerintah kerajaan Dewa Netherworld. Jika itu membawa krisis kehancuran ke kerajaan Dewa Netherworld, maka aku akan menjadi orang berdosa sepanjang masa. Ning Bingxian hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan liontin giok emas. Liontin giok ini adalah tanda calon penguasa negara. Itu diberikan oleh Kaisar pertama dan melambangkan bahwa aku dapat bersaing untuk menjadi penguasa kerajaan Netherworld. Adapun kata-katamu, itu tidak berpengaruh. Dan aku ingin menjadi penguasa kerajaan Netherworld, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menentangnya. Kamu harus tahu bahwa di awal, ketika dia datang ke kerajaan Dewa Nether, Ning Bingxian telah memutuskan untuk menjadi penguasa kerajaan Dewa Nether. Ini adalah kerja kerasnya, apa yang dapat dia lakukan untuk Xianggong. Bahkan dia sudah memikirkannya. Setelah dia menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld, dia menyerahkan seluruh kerajaan Dewa Netherworld kepada Chen Chang'an. Ini juga merupakan bagian dari tekadnya. Setidaknya, itu membuktikan bahwa dia masih memiliki perannya sendiri. Namun, Ning Bingxian tidak pernah berpikir bahwa menjadi kerajaan Dewa Netherworld adalah hal yang pasti, tetapi setelah perjalanan ke galaksi Yuheng, perubahan yang mengguncang bumi seperti itu terjadi. Di pihak kerajaan Dewa Netherworld, dia sebenarnya dianggap sebagai pengkhianat. Ning Bingxian tahu betul di dalam hatinya bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Namong. Sepertinya, di pihak kerajaan Dewa Netherworld, sudah terpikir, biarkan Namong Yunsue dari keluarga Namong menjadi penguasa kerajaan Dewa Netherworld. Ning Bingxian berhasil mencapai tempatnya saat ini, membiarkan orang lain mencuri buah kesuksesannya. Bagaimana dia bisa setuju dengan itu? Jadi, Ning Bingxian menolak. Melihat Ning Bingxian benar-benar mengeluarkan token pewaris penguasa negara. Itu juga membuat para pembudidaya yang dipimpin oleh dekan, mata mereka menjadi semakin dingin. Benda ini bukan milikmu. Jika kalian saling kenal, serahkan saja. Jangan bunuh diri. Dewa-dewa suci ini, kata mereka dingin. Dalam kata-kata, permusuhan terhadap Ning Bingxian bahkan lebih jelas. Jika kamu bisa, jika bukan karena Chen Chang'an, yang sedang menatapnya, mereka pasti ingin keluar dari Grid National Defense Array,
membunuh Ning Bingxian, dan mengambil kembali token di tangannya. Ning Bingxian menyingkirkan token itu, dan tatapannya menyapu dingin orang-orang dari kerajaan ilahi Netherworld. Akhirnya, matanya tertuju pada dekan lagi, dan dia berkata kepada dekan. "Di mana tuanku?" Dekan berkata dengan ringan. "Kamu bertanya padanya." Ning Bingxian tidak berbicara, menunggu dekan untuk terus menjawab. Dekan berkata lagi, "Karena dia bersamamu dan mengkhianati kerajaan ilahi Netherworld bersamamu, apakah menurutmu dia punya buah yang enak untuk dimakan?" Wanita tua itu mencibir di samping. "Ning Bingxian, tuanmu sudah mati sekarang. Meninggal." Ketika Ning Bingxian mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah drastis, dan seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Wajahnya menjadi lebih pucat saat ini. Dan berita ini, bagi Ning Bingxian, seperti sambaran petir, seluruh orang seperti disambar petir, tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Chen Chang'an di samping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meninggal, itu benar. Setelah mendapatkan berita ini, Chen Chang'an juga sangat terkejut. Tanpa diduga, dari mulut dekan dan wanita tua itu, dia akan menuliskan situasi terkininya dengan begitu enteng. Dia sudah meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ning Bingxian maupun Chen Chang'an. Mata Ning Bingxian menjadi semakin dingin saat ini, dia berkata dengan dingin kepada para biksu yang hadir. "Aku tidak percaya." Kemudian, tatapan Ning Bingxian jatuh pada wanita tua itu. Di mata Ning Bingxian, jatuh pada wanita tua itu, matanya memancarkan cahaya dingin, dengan pertanyaan, tetapi juga dengan niat membunuh yang dingin. "Jika tuanku benar-benar meninggal seperti yang kau katakan, maka kau harus mencari tahu berapa harganya." Wajah wanita tua itu sedikit jelek. Di bawah pengawasan semua orang, Ning Bingxian ini begitu sombong dan mengatakan hal seperti itu padanya, yang membuat wanita tua itu kehilangan muka. Dia mendengus dingin. "Kematian tuanmu hanyalah permulaan. Hari ini, karena kau berani datang ke kerajaan ilahi Netherworld lagi, giliranmu akan segera tiba." Selesai. Mata wanita tua itu beralih ke dekan. "Presiden, orang ini tidak bisa ditahan." Dekan mengangguk. Tentu saja dia tahu. Hanya saja Chen Chang'an ada di sana. Jangan berani-beraninya dekan ini bertindak gegabah. Sebentar lagi, dekan membuka mulutnya. Dia menatap Chen Chang'an dan bertanya pada Chen Chang'an. "Berani bertanya nama Yusun?" Chen Chang'an tidak menjawabnya. Dia hanya menepuk bahu Ning Bingxian dan berkata pada Ning Bingxian yang pucat dan bahkan sedikit linglung. "Tidak apa-apa, yang dilihat itu benar dan yang didengar itu salah." Sebelum melihat Feng Wanxi, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia sudah meninggal. "Guru," Chen Chang'an tersenyum. "Ayo kita pergi ke Guodu untuk mencari lingkaran, karena kita tahu apakah gurumu sudah meninggal atau masih hidup." Kemudian, Chen Chang'an berbicara lagi. "Bahkan jika gurumu benar-benar sudah meninggal, tapi bagaimana, ketika saatnya tiba, aku hanya akan membangkitkannya." Bab 1055, Terkejut, Susunan Pertahanan Nasional Hancur. Kata-kata Chen Chang'an penuh dengan ketenangan dan ketidakpedulian, dan pada saat yang sama, kata-kata itu penuh dengan keyakinan. Baginya, tidak sulit untuk melakukan semua ini. Ning Bingxian, yang awalnya pucat, panik ketika mendengar berita kematian gurunya Feng Wanxi. Namun, setelah mendengar tentang keselamatan Chen Chang'an, Ning Bingxian merasa lega. Bagi Ning Bingxian, dia tahu bahwa Xiang Gong sangat kuat. Karena suaminya berkata demikian, maka pasti ada bantuan. Jadi, pada saat ini, hati Ning Bingxian yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang.
Dia menatap dingin ke arah orang-orang di kerajaan ilahi Netherworld dan berkata, "Jika guruku benar-benar mati di tanganmu, maka aku tentu akan memintamu untuk membayarnya." Selesai, Ning Bingxian ingin memulai. Chen Chang'an tiba-tiba muncul di depan Ning Bingxian. "Suamiku, jalan Chen Chang'an." Ning Bingxian, arai perlindungan nasional Dewa Netherworld ini, dengan kekuatanmu, tidak dapat dipatahkan, serahkan padaku. Ning Bingxian mengangguk dan menyerang. Memang, dengan kekuatan kultivasinya, tidak diragukan lagi bahwa dia ingin menghancurkan formasi pertahanan negara Netherworld yang hebat. Hanya dia yang bisa melakukannya. Jadi, Ning Bingxian mundur. Adapun Chen Chang'an, dia melangkah keluar dari Grid National Defense Array selangkah demi selangkah. Dia berjalan santai, seolah-olah dia tidak berniat untuk bertarung, tetapi datang ke sini untuk melihat pemandangan. Sekarang, di Netherworld Divine Kingdom, mata dari banyak ahli yang kuat semuanya terfokus padanya. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Mereka melihat Chen Chang'an menuju Grid National Defense Array, dan semua ahli yang hadir tahu apa tujuan Chen Chang'an, dan itu tidak lebih dari ingin menghancurkan Grid National Defense Array di depan mereka. Namun, mereka tahu betapa kuatnya Netherworld Divine Nation National Defense Array, tetapi bukan berarti Chen Chang'an dapat menghancurkannya jika dia mau. Oleh karena itu, mereka menatap mata Chen Chang'an dengan jijik. Segera, mereka melihat bahwa Chen Chang'an telah berjalan di depan Grid National Defense Array. Seluruh arai pelindung nasional mengalir dengan cahaya yang pekat dan tebal, dengan rasa penindasan yang kuat. Melihat Chen Chang'an telah datang ke depan arai pertahanan nasional yang agung, ada juga ekspresinya yang tenang dan kalem. Biarkan para biksu di kerajaan Dewa Nether ini membicarakannya tanpa sadar. Hei, orang ini benar-benar tidak sombong, dia sudah berjalan di depan arai pertahanan nasional yang agung, bukankah dia benar-benar ingin menghancurkan pertahanan nasional besar ini? Formasi pertahanan negara yang hebat ini memiliki warisan kuno, dan tidak dapat dipatahkan oleh kucing atau anjing. Jika orang ini benar-benar memiliki rencana ini, dia harus melihatnya dengan saksama dan melihat apakah dia memiliki kekuatan. Petik 2. Benar sekali. Tunggu sebentar, biarkan dia melihat kekuatan dari formasi pelindung negara. Hahaha, ya, aku benar-benar berpikir bahwa jika aku membunuh beberapa dewa suci, di kerajaan Dewa Nether, aku akan dapat melanggar hukum. Petik 2. Petik 2. Di kerajaan Dewa Nether, banyak orang membicarakannya, dan dalam kata-kata mereka, mereka penuh dengan penghinaan terhadap Chen Chang'an dan ejekan terhadap Chen Chang'an. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menempatkan Chen Chang'an di atas meja. Juga Chen Chang'an, setelah mendengar ejekan mereka, tidak menganggapnya serius. Dia membuatnya kuat, dan angin bertiup melewati bukit-bukit. Dia membiarkannya menyeberang, dan bulan yang cerah bersinar di sungai. Betapa buruknya kamu mengejek sekarang, maka saat berikutnya, betapa banyak tamparan di wajahmu. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya. Masih tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di formasi protektorat nasional. Wanita tua itu menghina. Tidak ada yang optimis tentang Chen Chang'an. Namun, ada dekan yang menonton adegan ini. Dekan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat tangan Chen Chang'an jatuh di formasi pertahanan nasional besar, meskipun tangan ini tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, itu selalu memberinya firasat buruk di hatinya. Dia hanya merasa bahwa formasi besar untuk melindungi negara ini tidak dapat menghentikan tangan Chen Chang'an sama sekali. Ketika dekan menemukan pikirannya, dia tidak bisa menahan perasaan konyol dan tidak masuk akal.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa memiliki ide yang konyol seperti itu? Saat berikutnya, semua orang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Tetapi ketika dia melihat Chen Chang'an, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Ketika kekuatan formasi pertahanan nasional besar muncul, itu berubah menjadi topeng besar, menutupi ibu kota negara. Chen Chang'an hanya menunjuk topeng itu dengan jari telunjuknya. Seketika, aku melihat di antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Segera setelah itu, aku melihat retakan pada topeng itu. Ketika mereka melihat retakan ini, semua biksu yang sedang menonton di ibu kota tercengang dan menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Satu persatu, mereka tercengang dan terpana, terkejut oleh retakan di depan mereka. Bahkan, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka, berpikir bahwa apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Namun, setelah mereka menggosok mata mereka, melihatnya lagi, adegan berikutnya membuat mereka semakin terkejut. Namun, saya melihat bahwa formasi besar pelindung negara, yang awalnya hanya retakan, saat ini tidak terkendali, dan dalam sekejap mata, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap retakan, saling bersilangan dan padat, menyebar di seluruh formasi pelindung negara, membuat semua orang tercengang. Seperti jaring laba-laba, itu membuat semua biksu di jaringan pipa di ibu kota memiliki ekspresi seperti hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang biksu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, apakah formasi pelindung negara ini akan hancur? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak percaya, ini pasti tidak benar. Bagaimana ini mungkin? Ada retakan di formasi pelindung negara, atau pihak lain menudingnya, apa yang saya lihat pasti tidak benar, saya sedang bermimpi, itu benar. Saya pasti sedang bermimpi. Petik 2. Pada saat ini, para kultivator di ibu kota ini, wajah mereka pucat dan tercengang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada diri mereka sendiri. Kata-kata penuh dengan ketidakpercayaan. Adapun wanita tua dan dekan, ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka juga tidak jauh lebih baik. Penampilan yang sama seperti hantu. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Pemandangan di depan mereka membuat mereka sangat curiga. Dengan formasi pertahanan nasional besar Netherworld ini, dapatkah itu menghentikan jari Chen Chang'an? Ini adalah pikiran di hati mereka saat ini. Asli, dalam benak mereka, tidak ada ide seperti itu. Tetapi ketika pemandangan di depan mereka terjadi, mereka juga harus mempercayainya. Melihat formasi besar melindungi negara, yang sudah ditutupi dengan retakan dan berbentuk seperti jaring laba-laba, ini membuat setiap kultivator yang hadir tampak sangat gugup, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa.